Diberi kuasa dari Raja Mulia, menang
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Pimpinan dan Majelis Jemaat GMI Nafilsion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Kami senang dan menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan dan Majelis Gereja. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka selama ibadah berlangsung diharapkan tidak mengaktifkan HP atau silent agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari bersama kita mendengarkan sekilas kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Warta jemaat untuk kita Minggu 16 Maret 2025 sebagai berikut. 1. Dana apresiasi hamba Tuhan pensiun 2025. Kepada seluruh anggota jemaat dipersilakan mengumpulkan dana apresiasi hamba Tuhan pensiun tahun 2025 Rp10.000 per jiwa. Dimasukkan dalam amplop putih dengan tulisan peruntukannya, nama, keluarga, dan silakan diberikan melalui kantong persembahan. 2. Persekutuan doa bersama remaja pemuda FKK. Pada hari ini, Minggu 16 Maret 2025 pukul 19 WIB akan diadakan doa bersama remaja pemuda FKK Kabupaten Muara Enim di GBI Muara Enim. Seluruh remaja pemuda diundang dalam persekutuan tersebut. 3. Rapat majelis. Pada hari Senin pukul 19 WIB di Konsistori akan diadakan rapat evaluasi kegiatan pelayanan periode September 2024 Agustus 2025. Seluruh majelis diundang dalam rapat tersebut. 4. Malam puji dan doa. Pada hari Kamis 25 Maret 2025 pukul 19 sampai 20 WIB akan diadakan malam puji dan doa di gereja. Seluruh jemaat diundang dalam persekutuan tersebut. 5. Minggu Lent dan doa puasa setiap hari Jumat. Minggu ini kita memasuki minggu kedua masa Lent atau masa Prapaskah. Sesuai dengan tradisi Metodis, warga Metodis berpuasa dalam masa Lent tersebut. Dan di gereja kita puasa pada hari Jumat, ibadah dan doa buka puasa bersama pukul 17 WIB di gereja. 6. Pembinaan oleh KPLPJ. Pada hari Kamis sampai Jumat 20 sampai 21 Maret 2025 akan diadakan pembinaan oleh KPLPJ Distrik 5 Wilayah 2 kepada hamba Tuhan, mahasiswa praktek, penempatan lokal dan guru Injil di Pagar Alam. Dari Resort GMI Nafilsion Muara Enim akan diikuti oleh Guru JC Tobing, Guru Frans Purba, Guru Chris John Simanjuntak, Guru Mardiani Zebua, dan Guru Jones Pohan. 7. Pembacaan Alkitab setahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam 1 tahun jika membaca 3-4 pasal dalam sehari. 8. Keuangan. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan ibadah umum, persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan apresiasi hamba Tuhan pensiun. Jika ingin mengetahui informasi keuangan gereja dan informasi pelayanan atau keuangan di pos Batu Raja dan pos peninjauan, dapat dilihat di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang, majelis, dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 16 sampai 22 Maret 2025. 17 Maret, Bapak Ranto Bagus Sihombing. 18 Maret, Ibu Suryani Puspa, Ibu Nani Wijaya, Ibu Elizabeth Kalingging. 19 Maret, Ibu Marta Vinje Magdalena, Bapak Isakli. 20 Maret, Ibu Nurhaida Lumanggaol. 21 Maret, Excel Halumon Sihombing. 22 Maret, Saudari Christine Marieta Yonatan. Ayat Tuhan untuk yang berulang tahun dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Untuk informasi kegiatan gereja dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Untuk informasi pelayan ibadah minggu ini dan minggu depan, serta jadwal latihan dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Kegiatan persekutuan gereja dalam minggu ini. PWMI, Rabu 19 Maret 2025, pukul 17 WIB di gereja, dengan acara Hari Doa Sedunia. Seluruh kaum ibu diundang untuk hadir. Sermon Guru Sekolah Minggu, Rabu 19 Maret 2025, pukul 19 WIB di gereja. Untuk petugas dan seluruh guru sekolah minggu agar dapat mengikuti sermon. P2MI, Jumat 21 Maret 2025, pukul 19 WIB di gereja.
dengan acara sharing firman Tuhan. Seluruh kaum bapak diundang dalam persekutuan tersebut. PRMI dan P3MI, Sabtu 22 Maret 2025, pukul 19 WIB di gereja. Dengan acara nonton bersama film rohani. Seluruh remaja dan pemuda-pemudi diundang dalam persekutuan tersebut. Sekolah Minggu 23 Maret 2025, pukul 8 WIB. Di ruang sekolah minggu lantai 2. Untuk guru sekolah minggu yang bertugas, kiranya dapat mempersiapkan diri. Mari semangat dalam persekutuan. Diharapkan seluruh jemaat, guru sekolah minggu, serta anak sekolah minggu dapat mengikuti seluruh kegiatan persekutuan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat datang jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Raja di atas segala raja. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Nyaplah penebusan, mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat tergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Nyaplah penebusan, mulia baginya. Ayat ketiga, Ia mengajarkanku. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah,
dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat tergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusanmu ya baginya. Amin. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayarkan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat disilakan duduk. Kita terus memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian dari Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan
selain pujian dan penyembahan yang dapat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Tuhan mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tidak segan menyakiti hati sesama kami pada pagi hari ini. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dari pikiran, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan, sehingga kami boleh layak untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan lancar, dari awal pertengahan hingga selesainya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita kembali angkat pujian dari KPPK nomor 361, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nabirikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidup kemenangan. Dan yang setia padanya, damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, berkata di sorga. Amin. Kita mau bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Amin. Mari kita membacanya secara responsori ya. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan bagiku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerah aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dibaca bersama-sama. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudari Gesi dan saudara Leonardo. Shalom untuk kita semuanya. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup.
bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih untuk persembahan pujiannya. 1 minggu Tuhan sudah memberkati kita dalam pekerjaan dan usaha. Pada pagi hari ini kita akan memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan yang terbaik. Kita bawa persembahan kita maju ke depan sambil diiringi pujian dari KPPK nomor 349, Bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagi-Mu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku.
mesra bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Ayat keempat, kita bangkit berdiri. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih kau panggilku, dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tibalah saatnya kita mengangkat doa syafaat dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat pujian kembali dari pujian Anugerah-Mu. Di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu.
terjadi di dalam hidupku. Ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri ku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sekali lagi kita akan pujian ini semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri ku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beri ku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Takkan tinggalkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sertai dan pimpin kami dalam 1 minggu yang sudah kami lalui. Ketika kami dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, anak-anak kami yang dalam pendidikan, dan ketika kami bepergian, baik di Muara Enim ini maupun di luar kota, Engkau sudah pimpin dan tolong, semua karena anugerah Tuhan. Layaklah kami meninggikan dan mengagungkan Engkau, dan sesungguhnya kami tidak layak menerima semua penyertaan dan kasih pertolongan-Mu, karena kami alfa di hadapan Tuhan, berdosa tidak layak, tapi Engkau melayakkan kami menerima semua itu. Ada waktu, ada kesempatan bagi kami, ada pekerjaan, ada makanan, minuman, bahkan juga Engkau memberikan kami sukacita dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami tinggikan dan agungkan Engkau. Saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan di gerejamu di tempat ini. Demikian juga pos kami di Batu Raja dan Peninjauan, hamba-hambamu yang Kau tempatkan dalam pelayanan, dalam pimpinan kasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, bersama dengan majelis pengurus jemaat dan seluruh jemaat Tuhan, untuk kami bersama-sama mengembangkan persekutuan kami, untuk kami bersama-sama mengagungkan dan meninggikan Engkau dalam setiap persekutuan-persekutuan yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarkan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Kami berdoa apa yang kami lakukan dan kerjakan boleh menjadi berkat dalam keluarga kami. Mungkin kami bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, beri pertolongan-Mu bagi kami tepat pada waktunya. Berikan ide-ide yang baik bagi kami yang cemerlang, untuk kami boleh maju dan berkembang dalam kehidupan ini. Kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang dalam pendidikan, yang dalam pekerjaan, yang mencari teman hidup.
kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau juga memberkati. Doa dan harapan mereka kabulkanlah. Dan kami berdoa dimanapun mereka berada, Engkau tetap membentengi mereka di dalam kasih Tuhan, tetap kuat dan kokoh di dalam iman kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu. Kami menyerahkan juga untuk keluarga kami, saudara kami yang merindukan keturunan. Tuhan, hadirkanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Tiada mustahil bagi Tuhan. Engkau pasti nyatakan sesuai dengan waktu-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan untuk keluarga kami, mungkin juga di antara kami yang saat ini yang lemah secara fisik. Kami menyerahkan untuk Ibu Mary Huta Barat, untuk Ibu Elin. Tuhan berkatilah, pulihkanlah, sembuhkanlah melalui obat-obatan bahkan makanan sekalipun. Mujizat Tuhan itu masih nyata dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Biarkan nyata itu kepada hamba-hamba-Mu, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh, boleh melakukan tugas, pelayanan, pekerjaan dalam keluarga atau dalam apapun seperti sedia kala. Saat ini kami datang kepada Tuhan juga, kami berdoa, kami menyerahkan untuk pembangunan Geraha Metodis Wilayah 2, kantor distrik 5 Wilayah 2. Tuhan Engkau memberkati pembangunan ini, dan biarkan dana yang dibutuhkan Tuhan dengan kekayaan dan kemurahan Tuhan boleh mencukupkannya. Dan kami berdoa tanggung jawab dari setiap gereja-gereja yang ada di wilayah 2 ini, secara khusus di distrik 5 ini, boleh melakukan tanggung jawab mereka, sehingga dengan demikian pembangunan ini boleh selesai tepat pada waktunya. Kami bersyukur juga Tuhan ada keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, sahabat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami menyerahkan Bapak Ranto Bagus Yohombing, Ibu Suryani Puspa, Ibu Nani Wijaya, Ibu Elizabeth Galingging, Ibu Marta Magdalena, Bapak Ishak Lee, Ibu Nur Haida Luman Gaol, Excel Halomuan Siombing, Saudari Christine Marieta Yonatan. Tuhan, kami agungkan dan tinggikan Engkau atas usia 1 tahun yang Engkau tambahkan. Kami berdoa Tuhan, beri kesehatan dan kekuatan kepada mereka, panjang umur, menjadi harapan dan kerinduan dalam hidup mereka. Tuhan, kabulkanlah. Dan kami memohon dalam hikmat Tuhan dan ucapan syukur selalu dalam kehidupan mereka. Berkati juga semua anggota keluarga yang mengasihi mereka, sehingga dengan demikian genaplah sukacita mereka, syukur mereka. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu untuk boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimudahkan mengerti akan kebenaran-Mu yang tidak mungkin dijangkau dan dimengerti oleh akal, pikiran, kemampuan, dan kehebatan kami. Dan biarkan Roh-Mu itu pula Allah boleh memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, sehingga hamba-Mu yang terbatas ini boleh menyampaikan firman-Mu, dan kami diingatkan dan diteguhkan betapa Engkau juga menyertai kami dalam kondisi apapun, dan ajarkan kami tetap selalu percaya akan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Baik, mari kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal yang pertama, ayat 20 sampai 22. Bapak Ibu, hari ini kita memasuki Minggu Lent yang kedua, di mana kita diingatkan betapa Yesus dalam jalan salib yang Dia pikul, Dia menderita dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Secara bersama-sama Bapak Ibu kita bacakan ayat ini. Amin Bapak Ibu. Kita baca 2-3. Ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Demikian Bapak Ibu menjadi dasar perenungan kita pada hari ini, percaya kepada Tuhan walau dalam pergumulan. Satu tema yang akan kita renungkan pada hari ini dalam Minggu Lent yang kedua. Oke, baik.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dari dulu sampai sekarang selalu ada orang-orang Kristen yang menjadi tidak percaya kepada Tuhan oleh kondisi yang dia alami, oleh kondisi yang mereka alami. Dan harapan kita tidak masuk bagian orang-orang yang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Alasannya berbeda-beda Bapak Ibu. Misalnya oleh karena aniaya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu ya, zaman dulu jemaat mula-mula abad-abad pertama, jadi ada aniaya, ada yang bertahan Bapak Ibu, ada juga yang tidak ya. Nah, untuk zaman sekarang lebih sering alasan karena merasa tidak bertumbuh imannya, kecewa terhadap sesama persekutuan, kecewa juga terhadap hamba Tuhan. Lalu juga bisa jadi karena ikut pasangan yang tidak seiman. Dari dulu Bapak Ibu sampai sekarang itu kita alami. Belum lagi alasan lain Bapak Ibu, misalnya karena desakan kebutuhan kehidupan dan sulitnya mencukupkan kebutuhan hidup. Nah, karena ada alasan lain juga Bapak Ibu, bisa jadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Kau bawa aku dalam kekristenan, tapi kau pula yang tak tahan, gitu ya, tak taat, gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Kemarin dalam bimbingan pranikah saya tekankan itu. Kau yang bawa dia, kau harus bertanggung jawab. Nah, itu ya. Tentu saya sampaikan dengan guyon. Jadi sering kita alami itu Bapak Ibu. Kok justru dia yang lebih taat daripada yang pasangannya. Nah, dari dulu ada saja yang seperti itu. Dan kita tidak masuk bagian itu Bapak Ibu. Amin. Ya. Kita adalah orang yang taat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ketidakharmonisan dalam keluarga banyak juga Bapak Ibu. Ya berantem, ya tidak cocok satu dengan yang lain. Maka lemahlah keyakinannya kepada Tuhan. Ya. Nah, dan ada berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini yang membuat ya percaya kepada Tuhan itu tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Harapan kita bukanlah hal yang seperti itu yang akan kita jalani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, keadaan Ayub sebelum peristiwa dalam ayat 20 sampai 22 ini Bapak Ibu dijelaskan dalam ayat 1 sampai 3. Sebenarnya bisa saja kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang 22 Bapak Ibu, tapi terlalu panjang ya. Nah, keadaannya pada saat itu Bapak Ibu itu secara jasmani, materi. Jadi kan judulnya Bapak Ibu, percaya kepada Tuhan walau dalam pergumulan. Kita lihat konteksnya Bapak Ibu. Secara jasmani, materi itu Ayub itu adalah orang yang luar biasa. Jadi dikatakan ia memiliki 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan ya, pada ayat yang pertama. Bahkan juga dikatakan Ayub itu memiliki harta yang banyak Bapak Ibu. Berupa ribuan kambing domba, unta, lembu, keledai. Bahkan juga ada pekerja, pembantunya yang sangat banyak pada ayat yang ketiga Bapak Ibu. Sehingga orang menjuluki dia, dijuluki dia Bapak Ibu, orang yang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Lalu layaklah kita berkata Bapak Ibu, sungguh-sungguh dia adalah orang yang diberkati, sungguh-sungguh dia adalah orang yang sangat luar biasa. Ya sempurnalah ya, sampai di sini Bapak Ibu ya, sampai bagian ini. Nah, secara rohani juga Bapak Ibu, dia memiliki hal yang luar biasa. Ayub itu Bapak Ibu adalah orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sempurna sudah Bapak Ibu. Ya, lengkap dengan kebutuhan hidupnya. Dia ada anak 7 laki-laki, 3 perempuan. Nah, sekarang secara rohani dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan Bapak Ibu. Bahkan dikatakan menjauhi kejahatan, ayat yang pertama. Ya, kita nggak usah baca. Bahkan juga Ayub itu dikatakan senantiasa mempersembahkan kurban. Dan melalui itu dia mendoakan anak-anaknya. Dipakai istilah dalam ayat itu Bapak Ibu, selalu. Berarti terus menerus Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam
ayat yang kelima itu menjelaskan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, maksudnya anak-anaknya, dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sehingga Bapak Ibu, Allah pun mengakui kerohaniannya. Dikatakan Bapak Ibu pada ayat yang ke-8, tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sempurna Bapak Ibu sudah. Nah, jadi dia cukup dalam kehidupan ini, tapi juga secara kerohanian dia luar biasa. Nah, dia luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi dalam kehidupan yang dialami tidak seperti yang dia bayangkan. Mungkin kita juga begitu Bapak Ibu. Ya, kita sudah lengkap dalam kehidupan ini, tapi ada hal lain yang kita hadapi yang membuat kita Bapak Ibu mungkin meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara latar belakang pernyataan Ayub pada ayat 20 sampai 22 ini Bapak Ibu. Jadi kalaulah begitu saleh dan jujurnya manusia yang seperti ini Bapak Ibu, apa yang menjadi latar belakang sehingga dia mengungkapkan ayat ini Bapak Ibu 20 sampai 22. Tentu adalah kesulitan, pergumulan, masalah yang dihadapi Ayub. Dikatakan Bapak Ibu secara beruntun. Hanya dalam satu pasal Bapak Ibu. Jadi ayat pertama sampai 19 dijelaskan pergumulan itu yang dia hadapi. Terjadi dalam kehidupannya, kita cek Bapak Ibu ya, singkat aja, cepat Bapak Ibu. Dikatakan pada ayat 14 sampai 15 itu orang Seba menyerang dan merampas lembu sapi dan keledainya. Yang tadi kita jelaskan di atas, dia punya segala-galanya. Ini habis Bapak Ibu, lenyap. Ya, api menyambar serta memakan habis kambing dombanya, ya sama. Nah, ayat 16, lalu orang Kasdim menyerbu dan merampas unta-untanya, ayat 17. Lalu terakhir anak-anaknya, laki-laki dan perempuan mati ditimpa bangunan. Ya, saya buat ada image itu, gambar itu yang di atas ya seperti orang merampas begitu, yang di bawah itu anak-anaknya ditimpa bangunan gitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini kehidupan yang dialami oleh Ayub sehingga ia mengungkapkan kalimat ini. Ya. Jadi apa yang dia miliki habis Bapak Ibu. Hartanya habis, anak-anaknya juga habis Bapak Ibu, mati semua. Bahkan juga kalau kita baca dari pasal demi pasal, istrinya juga begitu, akan maksud saya menjadi tidak setia dalam kondisi yang dialami oleh mereka dalam keluarga itu. Harapan kita jangan seperti itu, maksudnya tidak cocok lagi dengan dia. Nah, bahkan dikatakan sudah kutukilah alammu itu gitu. Dan matilah katanya. Kata pasangannya begitu. Atau sebaliknya, suaminya juga mungkin berkata seperti kepada istrinya, sudahlah enggak usah taat kepada Tuhan gitu ya. Matilah kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita, dan itu yang dialami oleh Ayub. Di atas dia orang hebat, ya, lengkap sudah secara jasmani dan secara materi. Nah, Bapak Ibu, habis semuanya itu. Dan kita melihat Ayub dalam kehidupannya ke depan juga dari pasal 1 sampai pasal 41. 42 itu keadaannya dipulihkan di samping keluarganya, tapi sahabat-sahabatnya juga Bapak Ibu. Rekan-rekannya juga sepertinya mau menjatuhkan dia. Lengkaplah Bapak Ibu penderitaan yang dialami oleh Ayub. Siapa yang tidak sedih dan berduka dalam keadaan yang seperti ini Bapak Ibu? Tetapi Ayub dengan pengenalan diri dan rohani yang baik dengan tegas mengungkapkan atau melakukan ya seperti apa yang
kita baca tadi. Sekali lagi Bapak Ibu saya baca, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, kurang patut itu terjemahan lain dikatakan tidak mempersalahkan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu yang menjadi latar belakang sehingga ayat ini muncul. Maka apa respon Ayub? Itu yang mau kita lihat. Nah kita menjadi perenungan kita juga. Dan selanjutnya respon Ayub yang pertama, ia mengoyakkan jubahnya. Kenapa rupanya mengoyakkan jubahnya? Lalu dikatakan ia mencukur kepalanya. Lalu selanjutnya ia sujud dan menyembah. Itu pada ayat 20. Dari yang pertama sampai yang ketiga itu ayat 20. Lalu yang keempat, tidak mempersalahkan Allah atau orang lain atau pembantunya dalam kondisi yang mereka alami. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, mencukur kepalanya ada yang menafsirkannya seperti membuang hal-hal yang tidak benar di dalam dirinya. Padahal kita lihat di atas dia itu sempurna Bapak Ibu. Takut akan Tuhan, jujur. Gitu ya. Jangan-jangan dia berpikir aku ini hidup di luar kehendak Tuhan. Maka dengan simbol dikatakan mengoyakkan jubahnya, lalu juga mencukur. Ya. Mencukur rambutnya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, itu yang dialami. Jadi itu respon yang dia berikan sehingga ada ayat ini Bapak Ibu. Lalu dikatakan juga tidak mempersalahkan Allah. Gitu ya. Kondisi Tuhan kemana kau? Mungkin begitulah dalam kehidupan kita. Aku sudah berusaha taat kepada Tuhan, berdoa. Gitu ya. Berdoa kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah aku ikut. Ya, hari Minggu aku enggak absen. Ketika jalan-jalan pun keluar kota, kalau ada gereja di situ, aku beribadah di sana. Mungkin kita katakan begitu. Dalam pekerjaan, aku jujur. Ya, Bapak Ibu, aku jujur. Tapi kondisi seperti ini, aku alami dalam kesulitan. Di mana kau Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin juga menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri. Menyalahkan anak-anak, keluarga, menyalahkan orang tua dalam kondisi yang dialami. Ya, itu respon Ayub. Dia tidak lakukan yang seperti itu. Ya, ada yang kan bisa saja sudah dirampas hartanya. Mungkin bahasa sekarang dimaling begitu. Di mana security-nya? Saja kan, saling menyalahkan kan? Nah, kok kalian tidak becus menjaganya? Bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi dalam kondisi itu Ayub tidak melakukan itu. Ya. Atau kita sekarang Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak saling menyalahkan dalam pasangan kita antara suami dan istri. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Ayub dalam kehidupan yang dia alami itu seperti itu, justru dia mengoreksi diri, memperbaiki diri dan sujud kepada Allah. Ketika Ayub sujud kepada Allah bukan karena ia paham akan apa yang ia alami Bapak Ibu. Dia enggak paham. Kan panjang ceritanya itu Bapak Ibu. 1 sampai pasal 41 begitu. 42 dipulihkan. Panjang ceritanya itu Bapak Ibu. Sampai cerita selanjutnya itu juga bagaimana luka dalam tubuhnya. Kan begitu Bapak Ibu. Itu dialami. Nah, mengerti apa yang sedang terjadi dalam dirinya tidak Bapak Ibu, tapi ia menyembah walau tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tetap menyembah, ia tetap mengagungkan Allah. Tugasku memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam kondisi apapun yang aku alami. Ayub bukan hanya menyembah, tapi ia menerima apa yang telah Allah izinkan terjadi dalam dirinya. Dia terima itu Bapak Ibu, dalam keluarganya dan dalam masa depannya. Sehingga Bapak Ibu ia berkata, kita baca ayat ini bersama-sama 2, 3. Ya, jawab Ayub, kau berbicara seperti orang dungu,
Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, kalau dalam ini lebih ini juga Bapak Ibu. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan. Perempuan apa di situ tulisan saya? Makanya saya nggak angkat itu Bapak Ibu. Saya nggak lanjutkan. Dia pakai di sini dungu. Oh, saya nggak tahu. TB apa dengan terjemahan dungu yang lebih apa? Lebih dalam artinya. Tapi yang mau saya katakan, Ayub tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah atau tidak berbuat dosa dalam situasi sulit yang dia alami. Dia terima itu sebagai anugerah dalam kehidupannya. Kan tadi kita angkat pujian sebelum khotbah ini Bapak Ibu. Semua yang terjadi dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu Tuhan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua karena anugerah-Mu. Jacqueline Selos yang menulis ini. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beri ku kekuatan. Kan sampai borok dia kan, tapi diberi kekuatan oleh Tuhan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Makanya keluar kalimat seperti ini. Kau berkata seperti orang dungu, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu respon Ayub yang dia alami dalam kehidupannya. Nah, mengapa Ayub tetap percaya? Itu menjadi pertanyaannya juga Bapak Ibu. Kok Ayub tetap percaya Bapak Ibu? Nah, beberapa hal yang akan kita. Pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia mengarahkan pandangannya ke atas. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika ia mengarahkan pandangannya ke atas, ia memandang Tuhan yang berdaulat dalam kehidupannya. Dan itulah yang membuat dia tetap setia dan menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapalah Ayub? Dia meyakini siapalah Ayub, siapalah aku dibandingkan dengan Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memberi kok. Tuhan juga pasti akan mengambil. Nah, dan kalau dia izinkan semuanya itu, pasti Tuhan punya rencana dalam hidupku. Maka dikatakan Bapak Ibu pada pasal 42 keadaannya dipulihkan. Lalu dijelaskan keluarganya, anak-anaknya begitu. Dikatakan tidak didapatkan setampan dan secantik anak-anaknya. Dipakai istilah seperti itu Bapak Ibu. Artinya saking indahnya, saking bagusnya dalam hal yang dihadapi. Padahal juga dia menderita loh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehingga ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, maksudnya Bapak Ibu, ia tetap memuliakan Tuhan pada ayat 61. Artinya bagaimanapun keadaan hidupnya, hartanya habis, anak-anaknya sudah tiada lagi, kerabat dan teman mulai menjauh, istrinya juga mulai mempersalahkan dia, bahkan juga tidak setia kepadanya. Ayub tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika kita diperhadapkan dalam kondisi ini, apa yang harus kita lakukan? Saya meyakini karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Teruslah berserah kepada Tuhan. Teruslah berserah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagi Ayub beriman itu sama dengan pergumulan hidup. Para penafsir katakan begitu. Bagi Ayub itu beriman itu sama dengan pergumulan hidup. Dan itu dijalaninya dengan setia. Yang akhirnya Tuhan memulihkan kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, beribadah pada Tuhan. Walau kesukaran hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin gagal, bangkrut dalam pekerjaan kita. Mungkin juga target kita dalam bulan ini tidak tercapai Bapak Ibu. Mungkin anak-anak kami juga, nanti kan akan sebentar lagi yang kelas 3 ya. Kelas 12. Akan ujian dan mau masuk ke perguruan tinggi. Mungkin tahun ini nggak tercapai. Ke perguruan tinggi mana? Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Pandanglah ke atas, gitu ya. Lihatlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada keponakan saya. Dia mau melamar untuk mau kuliah, gitu ya. Tahun lalu nggak diterima Bapak Ibu. Lalu saya bilang, udahlah belajar lagi lah, latihan lebih keras lagi. Tahun ini dia tes lagi kan begitu Bapak Ibu. Sampai ke
siantar gitu. Jadi siantar dia latihan pematang siantar. Lalu tes, masuk Bapak Ibu. Ya, masuk, puji Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, kami juga berserah kepada Tuhan, berdoa. Adik kami yang paling terakhir Bapak Ibu, yang pernah datang ke sini, namanya Martison. 4 tahun dia menganggur Bapak Ibu. Kan di atas saya, di bawah saya kan ada 7 orang Bapak Ibu. Nah, ada yang sudah berkeluarga. Tapi ketika dia kuliah itu masih ada yang kuliah 3 Bapak Ibu. Nah, karena itu begitu dia tamat SMA, nganggur dulu kau. Gitu lah ya. Jangan lanjut begitu. Ya, sambil dia mempersiapkan diri lah. Nah, udah kakak belum tamat. Lanjut. Lalu Bapak Ibu sambil dia persiapkan akhirnya menganggurlah 4 tahun. Ya, menganggur 4 tahun. Lalu dalam menganggur itu dia mulai dicari internet Bapak Ibu. Apa peluang-peluang, ya, peluang-peluang. Lalu kan nilainya lumayan bagus, SMA, ya. Lalu dia carilah beasiswa Bapak Ibu, cari dapat. Begitu sudah masuk di Trisakti, ya, kan mahal di situ Bapak Ibu. Lumayan tuh 17 juta satu semester, nggak tahu sekarang ya. Nah, dari mana lah uangnya itu? Nah, lalu setelah dia lulus di Trisakti, nah, dia ajukan di Kemendikbud. Nah, dilengkapilah semua persyaratannya. Diterima lah Bapak Ibu. Ya. Diterima maksudnya artinya dia mendapatkan beasiswa. Semua biayanya beasiswa unggulan disebut itu istilahnya di Kemendikbud. Semua biayanya dibayar gitu ya. Bahkan dikasih untuk biaya hidup 1 bulan sekian. Nah, lalu yang kami cari apa? Tinggal kosnya aja. Kan di Jakarta kan lumayan mahal kosnya Bapak Ibu. Itu minimal 750, yang kami ambil 750. Ya, dekat Trisakti itu sehingga dia hanya jalan kaki. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu perjuangan. Ya tidak diterima, enggak apa-apa, turunlah begitu. Atau target kita turunlah, enggak apa-apa, turun tahun ini. Tapi kita berjuang terus, berdoa, tetap percaya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak mempersalahkan orang lain. Memang kau enggak belajar kau gitu ya. Bisa kan? Bisa, Bapak Ibu. Tapi terus kita ya berdoa dalam kehidupan ini. Ada saatnya Tuhan izinkan terbaik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, ketika dia datang kemarin itu, ya dia wisuda di situ Bapak Ibu. Makanya Papa datang kemarin itu. Nah, lumayan lama kan dia di sini. Itu karena wisuda begitu. Ya, jadi dari Mentawai ke Salatiga dulu, karena ada adik di situ. Salatiga dulu, baru ke Jakarta wisuda. Setelah wisuda kalian balik ke Muara ini. Makanya mereka di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itu kehidupan kita. Jadi apapun itu terjadi, mari kita pandang ke atas. Ada hal yang baik, yang indah, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itu yang bagian pertama. Yang kedua, Ayub itu memandang ke dalam dirinya Bapak Ibu. Memandang ke dalam dirinya, artinya memandang dirinya di hadapan Tuhan. Apakah ada dosa yang kuperbuat? Apakah ada salahku? Apakah pergumulan yang kualami ini teguran daripada Tuhan? Bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika ia memandang ke dalam dirinya, maka ia meyakini bahwa pergumulan yang ia alami itu, yang ia hadapi itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia meyakini itu teguran daripada Allah dan didikan daripada Tuhan untuk membentuk dirinya lebih kuat, lebih hebat. Kalau istilah Alkitabnya disebutkan, aku akan muncul seperti emas, semakin kokoh untuk selalu berbahagia, bersukacita dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadangkala supaya kita merasakan sukacita dalam kehidupan itu, berbahagia dalam kehidupan ini, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini tidak bahagia, ini tidak baik. Itu. Dan ini baik, dan ini bahagia. Nah, orang bilang Bapak Ibu, terbitlah terang. Setelah ada gelap, terbit terang. Gitu ya. Nah, tak apalah ada mendung-mendung sedikit. Itu Tuhan izinkan nanti akan ada rintik-rintik hujan. Untuk kehidupan kita juga. Ya, jadi mendung itu bukan selalu juga jelek Bapak Ibu. Jahat begitu. Tapi ada hal yang indah yang Tuhan beri. Memang akan menyakitkan, tapi karena ada air. Ya, tapi jangan terlalu banyak juga begitu ya.
Ya, karena ada kemarau apa namanya, banjir begitu ya. Tapi yang mau saya katakan dalam hal ini Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita begitu. Menyakitkan yang gak apa-apa, supaya kita tahu perbedaan. Bahkan ada hal yang indah dalam kehidupan kita. Ayub 5 ayat 17 saya bacakan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kita bacakan ayat ini Bapak Ibu. Ayub 23 ayat yang ke-10. 23, iya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi dia rela menghadapi semuanya itu. Ya, seandainya pun Tuhan menguji aku bersyukur karena aku akan timbul seperti emas. Jadi dia rela dirinya dilebur dalam kondisi yang sulit Bapak Ibu, supaya dia menjadi emas. Ya, itu istilahnya. Itu peribahasa yang sering saya masukkan, kita masukkan dalam warta jemaat kita, power statement. Banyak yang mau sekuat baja tapi tidak mau ditempah. Kan itu orang mau hebat tapi nggak mau ditempah. Nah, anak-anak muda kalau mau kuat harus mau ditempah. Ya. Lalu banyak yang mau seharum dupa tapi tidak mau terbakar. Ya, banyak orang yang mau, ya aku ini disenangi orang gitu ya. Tapi dia tidak mau melakukan sesuatu. Ya. Banyak yang mau seharum dupa tapi tidak mau terbakar. Banyak yang mau secemerlang emas tapi tidak mau dilebur. Banyak yang mau berguna tapi tidak mau memberi, tidak mau berkorban. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka dari itu dalam kehidupan kita pandang diri kita. Ketika kita hancur dalam hidup ini, gagal, bangkrut usaha kita, ya gak apa-apa. Tapi kita nilai diri kita. Tuhan, aku tetap mau menyembah Engkau. Aku tetap setia kepadamu. Aku tetap mengandalkan Engkau. Aku terima ini sebagai sesuatu hal yang indah dalam hidupku. Harapanku, kerinduanku melalui ini, aku akan muncul menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat. Di sini katakan timbul seperti emas. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir, ia memandang ke depan. Artinya Bapak Ibu, ia melihat ke depan bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Rencana yang baik dalam hidupnya. Ada janji Tuhan yang indah. Itu keyakinannya, itu kepercayaannya. Sehingga dia alami rentetan peristiwa yang menyakitkan dalam hidupnya itu. Bahkan dipakai istilah beruntun Bapak Ibu. Ya, pakai istilah lain beruntun. Itu dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Dengan berserah kepada Tuhan. Ketika Ayub memandang ke depan Bapak Ibu, Ayub diingatkan oleh janji Tuhan bahwa segala sesuatu yang ia alami indah pada waktunya. Dan keyakinan kita juga itu Bapak Ibu. Amin. Indah pada waktunya. Tuhan punya rencana yang baik ke masa depannya, walaupun ia tidak dapat memahami pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Rencana apa itu? Saya bacakan satu firman Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kan kita gitu Bapak Ibu. Aku nggak pahami Tuhan apa yang terjadi dalam hidupku ini dari awal sampai akhir. Nah, kadang-kadang kan gitu Bapak Ibu. Nah, kan itu kita harus memandang ke depan. Bahkan orang bilang Bapak Ibu, pergumulan itu pun punya limit Bapak Ibu. Hidup kita ini punya limit. Itu yang sering saya khotbahkan kan. Kehidupan kita ini ada batasnya Bapak Ibu. Bahkan masalah itu pun ada batasnya juga. Ya. Kedukaan itu pun ada batasnya Bapak Ibu. Bahkan kebahagiaan kita pun ada batasnya Bapak Ibu. Karena itu kita harus hati-hati ya dalam kehidupan ini supaya kita tetap berserah kepada Tuhan. Dan kemungkinan juga Ayub Bapak Ibu memahami pernyataan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang jaraknya jauh sih dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Dari Ayub ke Roma Bapak Ibu. Tulisan Roma maksudnya, Roma 8 ayat 28. Janji Tuhan itu adalah Bapak Ibu, bisa kita lihat dalam pengakuan Ayub yang luar biasa Bapak Ibu. Ayub 19 kita bacakan ayat 25 sampai 26. Kita baca 2-3. Ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak
tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Sebenarnya kata melihat di situ ada terjemahan lain, tanpa daging pun aku memandang Allah. Maksudnya aku percaya kepada Allah. Itu maksudnya, tak ada pun yang aku miliki, aku tetap percaya kepada Allah. Jadi katakan ia akan bangkit di atas debu, ya karena dia sampai ini duduk ini di debu Bapak Ibu. Ya supaya badannya jangan sakit gitu ya. Ya, dia pakai analogi yang seperti itu. Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu bahwa itulah kondisi yang dialami. Tapi dikatakan dia tetap melihat Allah. Dia tetap memandang kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ketika kita dalam kesulitan, masihkah kita percaya kepada Tuhan? Masihkah kita tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi yang terburuk sekalipun? Kemanakah arah pandangan kita bila kesulitan itu datang? Kemanakah harapan kita? Bahkan juga kerinduan kita arahkan tetap kepada Tuhan atau kita mengalihkan pandangan kita, harapan kita kepada yang lain-lain. Ayub tetap melihat Allah. Maksudnya Ayub tetap percaya kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita juga tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, mari mengarahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Pada janji-janji Tuhan. Bersama dengan Dia, pasti kita bisa Bapak Ibu. Hanya masalahnya kita menjauh dari Dia. Karena itu selamat berjuang dalam kehidupan ini. Tuhan pasti beserta kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kami. Harapan dan kerinduan kami. Sesulit apapun hidup yang kami jalani ini. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap memuliakan dan meninggikan Engkau. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, jika ada yang baru pertama kali dalam persekutuan pada hari ini, kami persilakan bangkit berdiri di tempat saja untuk kita saling mengenal satu dengan yang lain. Dari user kita, penerima tamu kita ada saudara Sepakat namanya di sini. Ya, ada berdiri, ada di atas lagi Bapak Ibu. Ya silakan berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita ada juga di belakang ya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Jika masih di Muara Enim, kita boleh dalam persekutuan jam 8 pada setiap minggunya. Kita angkat pujian Bapak Ibu. Allahku selalu turut bekerja untuk meresponi kebenaran firman yang sudah kita renungkan. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun kualami keajaibanmu. Tak pernah mencobai. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau
Kau tak pernah tinggal diam. Kau tak pernah tinggal diam, menyaksikan keadaanku. Bahkan di tengah badai pun ku alami pertolongan. Aku percaya, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban. Kau tak pernah tinggal diam. Kau tak pernah tinggal diam, menyaksikan keadaanku. Bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Kita akan akhiri ibadah kita dan marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepadalah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pulanglah dan terimalah firman dan berkat yang daripada Tuhan saja. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan kita pada hari ini. Mari kita terus menjalani hidup kita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.